mulai yang pertama tentang image atau gambar ya. Di sini yang aku bakal bahas itu mengenai tentang gambar yang berkaitan dengan website dan yang biasa kita pakai aja. Contohnya ya ada JPEG, PNG, GIF, sama SVG. Sebelumnya JPEG pernah denger JPG sama JPEG. Nah itu bedanya sebenarnya cuma karena zaman dulu Windows jadul nggak bisa baca sensi kali sama Windows ki. Nggak bisa baca 4 digit gini. Jadi dikurangi 1 gitu. Khusus untuk itu aja, sebenarnya sama aja dia JPEG sama JPEG. Nah, jadi JPEG itu apa? JPEG singkatan dari Joint Photographic Expert Group. Nah, biasanya JPEG ini yang paling banyak dipakai untuk sekarang. Terus format filenya itu lossy. Nah, apa tuh lossy? Jadi kalau misalnya si file JPEG ini dikompres, kualitasnya menurun. Jauh menurun kayak gitu. Terus ya ukuran filenya jadi bisa lebih kecil. Nah, kualitas gambarnya ini bergantung sama resolusi. Semakin resolusinya gede, semakin gede ukurannya juga kayak gitu. Nah, yang kedua itu PNG. PNG itu Portable Network Graphic yang biasanya support untuk transparan gambar. Nah, terus format filenya tuh lossless. Jadi kualitas gambarnya itu masih tetap dijaga. Jadi dia nggak bisa dikompres kecil-kecil, terlalu kecil gitu. Jadi cenderung ukurannya gede kayak gitu. Terus ada GIF. Nah, ini yang biasa kita pakai juga di Slack kan. Udah tau lah GIF itu apa kan? Animasi. Warnanya tuh terbatas, dia cuma 256 warna aja. Format filenya sama kayak si PNG. Tuh. Nah, yang terakhir tuh SVG, Scalable Vector Graphic. Jadi si SVG image ini bisa diedit sedemikian rupa, dimanipulasi, dimodifikasi manual pakai Adobe Illustrator atau Sketch, pokoknya software vector base lah. Terus bisa juga katanya dengan CSS dan JS. Nah, yang ini belum pernah nyoba aku. Bisa kan, Ki? Tapi hitungannya ribet. Nah, tapi bisa kan? Ya, oke. Nah, filenya ini cenderung lebih besar. Jadi kan SVG nanti dijelasin, biasanya dia cocok untuk yang gambar yang kecil-kecil. Biarpun gambarnya kecil, kadang size-nya gede, tetap gede kayak gitu. Kualitas gambarnya tuh tidak bergantung pada resolusi. Jadi mau di stretch selebar apapun, dia masih tetap tajam kelihatannya gitu. Nah, si JPEG, PNG sama GIF ini termasuk dalam bagian bitmap. Si SVG ini dia masuk dalam vektor kayak gitu. Bitmap ini apa? Nah, kayak gini dia per pixel gitu, kotak-kotak. Ya kan? Penjelasannya kayak gitu. Kalau vektor ini agak ribet, objek yang dibentuk oleh kombinasi hasil dari sebuah titik dan garis dengan menggunakan rumus matematika tertentu kayak gitu. Jadi ya gambarnya bisa dibedain lah, bisa jam. Nah, kayak gini perbandingannya. Yang ini aku ekspor sebagai JPEG, yang ini vektor SVG, JPEG. Perbedaannya kelihatan kan? Cuma file size-nya jauh beda kayak gitu. Yang mana bisa? Ini jelas. Like 2 kali lebih besar gitu? Iya, 2 kali lebih besar bisa. Terus kalau misalnya saya ekspor JPEG tapi size-nya 2 kali lebih besar, terus saya kecilin, saya ekspornya 200%. Itu bisa juga? Bisa aja kalau mau. Sharp juga dia? Nggak se-sharp ini. Oh. Masih kelihatan kayak pixel-pixel kotak-kotak gitu dia. Nah, jadi overall perbandingannya tuh kayak gini. Bisa dilihat kalau misalnya si JPEG nih, kalau untuk logo masih cukup, ya bisa dipakai lah, masih bagus. Nggak bisa untuk animasi, nggak bisa untuk icon. Untuk foto kayak yang dipakai Omar biasanya, fotografer paling bagus, nggak mendukung transparan. Kalaupun dia misalnya ada foto transparan diekspor JPEG, udah pasti dia putih kan belakangnya. Nah, kayak gitu. Jumlah warnanya tuh jutaan, kompresinya ya lumayan baik kalau menurut saya. Terus untuk PNG itu paling bagus yang mendukung gambar untuk transparan. Terus dia bisa dipilih juga, ada 2 tipe, PNG 8 sama PNG 24. Yang di 8 ini cuma 256 warna,
PNG 24 ini sama kayak JPEG, banyak dia jutaan. GIF udah tahu kan untuk animasi. Nah, SVG ini yang paling cocok untuk logo, icon, animasi dan animasi sederhana kayak gitu. Oke. Nah, kenapa gambar pada website itu penting? Nah, selain untuk ningkatin estetika, konten yang menarik dari website tersebut, ini juga bisa naikin traffic SEO. Ya kan, gambar dapat mempengaruhi performa website terutama pada load speed-nya. Kayak gitu. Karena kalau loadingnya lama, bounce rate-nya tinggi. Kalau bounce rate-nya tinggi, sedikit konversi kan nggak cuan kita kan. Yeah. Kurang untung lah istilahnya kan. Kayak gitu. Nah, tipe gambar yang paling optimal untuk website menurut saya nih, kalau sekarang yang paling banyak digunakan itu JPEG karena gambarnya bisa dikompres kecil file size-nya, jadi si websitenya performanya bisa lebih bagus. Page insight gitu. Nah itu, terus yang paling bagus lagi kalau bisa menggunakan gambarnya ini sesuai dengan kebutuhannya kayak gitu. Kalau icon ya SVG, banner yang gede JPEG kalau bisa biar nggak terlalu gede filenya. Nah, satu lagi nih tambahan, ada yang namanya format file WebP. Nah ini WebP ini format digital terbaru dari Google. Sebenarnya kalau dibilang terbaru, nggak terbaru juga sih. Kalau tak baca-baca, dia udah keluar dari tahun 2010, tapi kurang populer aja. Tapi dia ini diklaim mampu mengkompres gambar sampai 25% dibanding format JPEG atau PNG. Terus bisa juga dipakai untuk animasi kayak gitu. Nah, beberapa eksperimen yang tak coba untuk WebP. Kenapa pakai WebP? Ya inilah dia contohnya. Contohnya kan gini ya. Yang pertama file ori dari keluaran dari kamera JPEG, file size-nya 20 lagi 2,6 MB kan, dikompres cuma mentok 382 atau 3632. Nah ini kualitas gambarnya tuh ini, kualitas gambarnya ini masih nggak jadi kurus ya. Omar tuh Itu yang kalau 3 kali kamu coba kompres 3 kali. yang sudah dikompres tak kompres lagi, Tapi dia nggak turun. mentoknya segitu. Cuma 360-an ya kan. Nah kayak gini kualitas gambarnya. Kok 2 kali ya? Itu tuh sebetulnya yang 3 kali kompres tuh karena toolsnya yang nggak support untuk 3 kali kompres atau gambarnya yang nggak support? Jadi makanya dia kapasitasnya kayaknya tinggi. algoritma dari Tiny PNG-nya tuh menjaga biar gambarnya ini masih gimana ya, performa minimalnya segitu gitu loh. Kalau di bawahnya itu kayak bakal hancur kayak gitu. Oh gitu. Nah Karena kalau pakai Tiny PNG selalu kayak gitu dia, maksimal 3 kali. Nggak boleh apapun itu fotonya. biarpun Karena dia nggak bisa berapa pakai tapi tetap 300. iya soalnya Cuma berapa kilobyte gitu. iya. Nah kalau misalnya pakai si WebP ini originalnya 2,6 kan. Ini bagian original, ini bagian udah diedit WebP. Jadi perbedaannya nggak terlalu jauh, ya kan? Sedangkan file size setelah dikompres tuh 200 mega. Emang nggak terlalu banyak sih untuk satu foto, tapi kalau untuk web yang pakai banyak foto kan lumayan kayak gitu. 2,6 udah bisa 10 foto. Iya kan, lumayan kalau pakai WebP. Nah, si WebP ini bisa dipakai di WordPress juga. Ada nemu ininya, pluginnya, ada pluginnya, ini pluginnya. Cuma belum pernah implement juga. Mungkin nanti. Pluginnya kalau kita upload langsung dikompres aja. Nah, itu kurang tahu. Mungkin nanti bisa dicoba-coba. Ini developer. Mama. Ya, kita masalahnya kan, masalahnya itu kalau konten kan klien yang masuk biasanya. Itu coba selalu educate mereka, kamu kompres dulu ke tadi PNG. Oh ya. Baru kamu upload. Tapi biasanya Dia nggak ya. Dia ada sekian dia. Iya. Jadi biasanya kita taruh plugin yang kayak di WordPress yang auto smash itu, auto compress. Auto kompres. Ya, tapi kayaknya perlu alternatif lain ya. Tapi cuma jeleknya si WebP ini nggak support ke semua browser. Jeleknya itu. Nah, di sini bisa dilihat.
Di bagian hijau ini berarti dia support. Ini angka-angkanya ini tipe browsernya, versi browsernya. Overall hampir semua support sih, cuma Safari, iOS Safari sama Internet Explorer aja. Cuma inilah nenek moyangnya browser, Internet Explorer tuh nggak support. Nah, bisa kalau Jangan salah, luar negeri semua pakai Internet Explorer. Enggak bisnis, karena kan dia full package kayak Office 365 gitu-gitu. Jadi Internet Explorer itu satu paket dia di bisnis mereka, sama emailnya itu Outlook. Jadi mereka nggak pernah pakai Chrome, nggak pernah pakai Firefox apalagi, selalu Internet Explorer. Makanya dulu kliennya kita mayoritas kenanya di Internet Explorer. Konspirasi Microsoft berarti. Gimana? Nah, biasa kan kalau misalnya kita Google Page kan selalu satu yang selalu disuggest itu tuh use image in next gen format. Seperti Oh, nggak bisa ngecek juga aku di sini ya. Oh, WebP disuggest. misalnya kalau buat kamu Google Page terus balilah Page speed-nya ya. Tadi kan speed-speednya Nih, page speed insight. Ini kan yang bagus kemarin kalau nggak salah. Oh iya. Iya, Zen Barber kan yang banyak juga image-nya. Dari JPEG itu Ada beberapa di WordPress itu ada plugin dia. Dia juga ngecek tahu kalau browser support QWERTY, dia bakal serve QWERTY image-nya. Kalau misalnya dia tahu browser nggak serve QWERTY kayak iOS, Safari, dia serve dengan image biasa. itu ada M-nya. Iya, ini tak refresh nih. Oh, kamu kerja lagi. Iya malah. Di atas itu aja di URL tadi kalau tadi. Oh. Tadi di URL ada plugin. itu ada balir itu soalnya. Iya, balir nih. Balir. Tuh. Wup. Sama satu lagi yang penting kalau dari Google Page dari WordPress itu yang Apa yang kadang penting? developer lupa tuh kalau misalnya dia lihat apa view-nya untuk slot itu misalnya cuma 100 aspek pixel, tapi image screen yang dimasukin dia 1000 kali 1000 pixel. Oh. Ya ngerti. Walaupun perbandingannya sama. Iya, perbandingannya sama sih. Oh, gitu. Pakai image yang nggak perlu sebenarnya. Kamu masuk yang accessibility bigger dan UCP. Itu kalau mau klik scroll 2 kali dia masih boleh. Beda. Oh. Desktop. Mana desktop? Wup. Wah, beda ya. Masih ada aja. Masih undang lagi sih. Terus ada tadi itu suggestionnya harus serve image in format atas. Ini ya. Ya, saya bilang Tuh, ini masih gede nih. image JPEG web itu kan. Ya. 200 kali. Sebentar 100. Iya, NWP. Itu bisa diklik gitu, itu harus di plugin. Mana plugin? Ya, ini nggak siap. Web expert. Banyak tuh. Banyak. 100 rating. Ini banyak juga kok yang kemarin kalau nggak salah. Berapa ya? Oh, cuma 500 kan. Ya. Cuma segini ternyata. Nah, kalau biasanya kan kita slicing ya, tapi masih belum minta WebP kan ya. Tapi dari Bisa. kalau dari Sketch bisa. Nah, kalau dari Photoshop nggak nemu. Tapi agak susah sih. Kalau web itu dia terus mulai ngecek di Safari kan. Nah, itu udah makanya. Tapi lebih penting yang size tadi kan. Jadi kalau misalnya di slot edition itu mulai cuma 500 pixel, kadang tuh di Photoshop tuh sama desainer di sana dia mau masukin di Photoshopnya kayaknya lebih gede dari yang tulis di mask doang. Ah ya biasanya kayak Ya gitu. kan? Terus yang di export mungkin malah Ya, belakangnya. plus emasnya itu guys. Ya. Oke. Iya, masih ada. Ya kan. Oh, enggak. Udah sih. Up. Itu aja. Itu tadi yang menarik itu 3 tool yang mau coba atau gimana? Enggak, maksudnya
toolsnya ini yang kedua. Yang can I use nih yang ini yang fake yang bisa pakai. Oh, browser. Iya, browser apa aja yang bisa pakai WebP kayak gitu. Itu aja sih. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, bisa ditutup. Kita mau ekspor image dari desain apa? PNG atau JPEG? Karena seharusnya sih sebelumnya memang disaranin sama Pak Argo untuk JPEG. Plus kalau misalnya website Indonesia, namanya itu disesuaikan biar ningkatin SEO. Nah kemarin karena berkendala sama Photoshop, Mas tahu sendiri kalau aku mencet ekspor tuh loadingnya lama banget kan. Jadinya aku langsung ekspor quick export ke PNG. Nah itu makan cepet jadinya kayak gitu. Ya jadinya selama ini dari Office Happiness kalau nggak salah itu masih pakai PNG. Soalnya PNG. Seharusnya nanti next bisa ini cuma makan waktu aja. Ntar saya tanya kalau mereka di file dulu. Terus tadi kan ada yang itu tuh JPEG 2000 sama JPEG XR kalau nggak salah yang bikin sweet inside gitu. Oh, iya. Itu ada bedanya nggak sama JPEG yang kita pakai sekarang? Ini tuh masuk sama dia maksudnya itu next generation. Ini? Iya, JPEG 2000 sama JPEG XR. Wah ini mungkin tipe JPEG-nya ya. Aku juga masih belum dapat yang ini. Kayaknya itu maksudnya dia tuh next gen itu setara WebP kayaknya. Oh Tapi mungkin, kamu bisa ekspor dari JPEG 2000 ya? mungkin ya. Coba lihat di Tapi- Can I Use itu buat JPEG 2000 itu. JPEG 2000 di Can I Use? Yang Can I Iya. Use. Mana? Di Can I Use. Tadi kamu show tuh loh. Yang browser kamu tuh Yang- Oh. Bu. Ya coba buat JPEG 2000 ada. Oh dia lebih nggak bisa lagi. Wah lebih nggak kompatibel Safari doang ternyata dia. Oh, JPEG XR. Eh, Oh, itu tuh ekspor doang. SVG masuk SVG. Mas bisa semua lah kayaknya. Safari nggak bisa. Tuh bisa tuh. Karena dia zero. Oke. Oke. Up. JPEG 2000 apa ya? JPEG 2000. JPEG 2000 sama JPEG. Beda-beda tipenya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Maunya, Kayak meme banget nggak sih? maunya nambahin foto Danang, tapi nggak tahu, nggak dapat fotonya ya kan. Biar semua maksudnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di next ya kesempatan berikutnya. Terima kasih. Thank you, Rani.